asistennya Nanti bahasa Inggris. saya Inggris si itu Bu Alim. Alim belum ditunjuk, belum ditunjuk. Because your English. Thank you. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Yusri Priani, saya dari SMK 6 Kabupaten Tangerang, jurusan Administrasi Perkantoran. Saya di sini baru 2 minggu. Baru masuk ke Lagi lagi siapa? Dwi. Dwi. Di SMK dulu jurusan apa? Perkantoran. Perkantoran. Iya. Kalau bisa, IPA. oh SMA ya? Jadi iman. Dari mana? Oh, dari mana? Lupa. Kamu perkantoran, jadi Perkantoran. masih ini ya. Di sini di KTD. Iya. You have to work hard. Hard, hard. Oke. Nama saya juga udah nggak asing lagi. Udah tahu. Kalau nama saya kalau di kantor Nathan, tapi kalau di kosan Jonathan sebenarnya. Kamu lebih suka dipanggil Jo kalau lebih suka dipanggil Nathan? Dua-duanya sih. Saya lulusan D1 STP Sahid Pondok Cabe. DPB ya. Ya sekarang di Simonet juga kurang lebih 1 tahun lebih lah. Saya masuk 2013 bulan April sampai sekarang dan ditempatkan di divisi admin Kamu dari SMK STP Sahid. enggak SMK-nya? Saya dari SMA Dari jurusan SMA. akuntansi. Akuntansi. Kok Iya. kamu kok udah masak? Kamu dari Masuk di D1 jurusan Tata Boga. Oh, Perhotelan. hotel Tata Boga. Dari ya, Papua. Manokwari ya Papua. Manokwari. Kebetulan ditawarin sama bos saya, kenal sama Pak Gatot juga, jadi Pak Gatot nawarin training ke Kuala Lumpur, tapi D1-nya berjalan di STP Sahid Pondok Cabe. Akhirnya kembali dari sana, Tapi kamu aslinya bukan Papua kan? bukan Nggak Sulawesi. Nggak kritis. Dari Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Oh, dari Toraja. Iya. Oke, Jo. Nah, saya tuh bisa manggil kamu Jo deh. Iya. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi dari Purek Subang. Di sini aku baru mau masuk 2 minggu, Bu. Belum divisinya belum tahu, belum dikasih tahu. Dari SMK apa? Oh iya, dari SMA 1 Pamanukan. SMA SMA. Iya. Satu Pamanukan. Iya. Tahunya ada program ini? Dari om saya. Asli om aku dari Bandung. Tahunya dengan program ada program ini. Iya, dari tahunya katanya dari sininya dari Pak Gatot katanya, tapi yang nggak tahu juga, Bu. Jadi ini program KKN ya? Iya, suka atau tidak suka kita harus bilang begitu. Iya. Dan tidak semua orang punya kesempatan. Iya betul. Iya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Iya, kesempatan tidak datang 2 kali, pergunakan sebaik mungkin ya. Nah, betul-betul ini karena ini sangat spesial program ini. Jadi betul-betul ini suatu keberuntungan kamu bisa dapat KKN semua. Oke, makasih. Namanya tadi siapa? Nia. Nia. Iya. Oke, jadi 9 orang. Oke. Sekarang saya walaupun udah ini mungkin suka lihat pekerjaan saya, tapi kan oke, ini ya, saya ya. Ini nama saya. Nusa Ada. Saya orang Pangkal Pinang. Saya pensiun ya. Kemarin dapat salam dari PNP. Kamu ke sana?
Saya dulu sekolah SMP. Kok ada lembaga apa Pak Musa? Kenapa? Sindik. Sindik. Oh, ada kegiatan di sana untuk guru SMK ya? Kapan sih? Bulan yang lalu. Siapa aja yang sana? Saya sendiri. Kamu sendiri? Masih sindik ke siapa? Guru-guru. Guru SMK. Ya, saya tadinya sekolah SMP dan mulai dari nol itu. Belum ada apa-apanya. Saya belum ada, masih kosong, masih belum ada apa-apanya. Anak-anaknya juga masih belum tahu, ya baru fresh graduate semua. Ya, saya mulai meletakkan fondasinya. Jadi mereka itu menganggap saya itu sebagai emaknya udah. Ada apa-apa telepon, ada apa-apa telepon ya. Saya pensiunan. Tadinya IT konten, sekarang divisi saya di divisi R&D. Saya punya anak satu, kemudian sudah punya cucu satu. Ini aja pengalamannya saya aja ya, lihat pengalamannya saya. Oke, pengajar. Saya itu pernah di Mabes Polri. Waktu baru-baru lulus di Mabes Polri, tadinya mau jadi polwan. Jadi polwan, tetapi sudah terakhir, sudah seleksi terakhir, seluruh Indonesia dipanggil 40 orang, yang diterima 25 orang. Tartuhir istilahnya, seleksi tahap akhir. Saya enggak masuk. Mengapa? Saya lihat ada hikmahnya. Jadi segala sesuatunya tuh selalu ada hikmahnya. Memang orang tua saya nggak boleh saya masuk polwan, tetapi saya nekat, saya ikutin aja gitu. Terus sudah gitu, dari 40 orang yang dipanggil itu saya yang paling kecil. Saya dulu badan saya kecil sekali, berat saya cuma 43, kecil sekali, tapi fisik saya kuat. Ya. Kalau dulu zamannya saya, yang namanya jadi polwan, jadi abri itu semuanya kayak gajah orangnya, gede, tinggi, kekar. Nah, saya sendiri yang kecil waktu seleksi tahap akhir itu disuruh berdarah, deret gitu, dan kita cuma pakai, kelihatan sekali posturnya saya. Nah, di sebelah saya panggilannya itu yang gede kayak gajah, jadi kelihatan sayanya kayak begini. Ya, tadinya ya tidak lulus dan tetapi segala sesuatunya itu ada hikmah. Kemudian saya diminta kerja di Mabes Polri tetap, jadi sipilnya gitu. Kan ada juga di Mabes Polri itu ada sipilnya. Sudah masukkan berkas segala macam semua, sudah mau sana. Saya mikir-mikir malamnya. Terus saya tidak tidur memikirnya gitu. Terus besok paginya saya tarik kembali berkas saya. Terus ditanya, kenapa? Nggak mau, saya nggak mau jadi warga negara kelas 2. Tahu maksudnya saya warga negara kelas 2. Kalau kita di lingkungan angkatan ataupun abri itu, kita sipil, kita tuh akan beda. Kita statusnya kita pasti akan beda. Jadi kita tidak akan pernah menduduki jabatan-jabatan strategis. Walaupun kita berprestasi seperti apapun. Jadi itulah saya anggap itu sebagai warga negara kelas 2. Saya cabut, nggak mau saya. Dokter, kamu mau kemana? Ya gampang aja, saya cari nanti. Akhirnya ya cari jalan, dapat di Dinas, dan sampai sekarang sampai pensiun saya di Dinas. Di Kejuruan, dan kenalnya Pak Gatot, itu Pak Gatot jadi direktur di Penjur dulu. Kemudian LPMP Bangka Belitung. Ini memang karena Bangka Belitung itu kan provinsi baru. Jadi tadinya LPMP itu kan tadinya BPG, terus di-upgrade menjadi LPMP. Nah, sedangkan Bangka Belitung ini provinsi baru, belum ada BPG-nya, belum ada LPMP itu, kemudian dibangun baru, dan saya suruh pulang kampung bangun negoro katanya.
katanya Pak Dirjen waktu itu menugaskan saya dengan rekomendasi Pak Gatot. Ya, Pak Gatot pintar sekali dia jeblokin orang, nyorokin gitu. Tetapi kita bukan pintar. Pak Gatot itu nomor satu untuk memintarkan orang. Paling tidak ada duanya lah. Saya sudah banyak sekali berpengalaman, tetapi untuk mintarin orang itu nomor satu beliau. Kita dijorokin, kadang-kadang kita tidak tahu apa-apa. Saya dari masih sudah lama kenal Pak Gatot. Dijorokin aja, pokoknya kamu sana. Ye, rasanya kita bengap-bengap. Kalau orang berenang itu, kita tidak bisa berenang, cemplungin di kolam, bengap. Tapi lama-lama kan itu berusaha untuk berenang dan kita berusaha untuk struggle. Bertahan hidup. Akhirnya bisa, dan itulah yang membuat pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dan pengalaman yang sangat berat. Jadi jangan heran nanti. Semua di sini orang harus bisa ngajar, harus berani tampil di sini. Kalau kerja di sini, di lingkungan sini, mau tidak mau, suka tidak suka harus berani tampil. Iya kan? Nah, kamu kan udah kemana-mana ya, ikut. Udah belum? Udah Baru dua. Kan harus tampil kan? Bagaimanapun juga, gelap pertama kalinya. Tapi harus berani gitu. Nah, kemudian saya selesai di RPMP, saya ditarik di provinsi Bangka Belitung. Jadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sampai dari kemudian saya pensiun dan sebagai PNS saya sini udah bantu saya aja katanya Pak Gatot sini itu saya pensiun ya, kamu daripada kamu di rumah katanya. Saya sebenarnya ada juga tawaran di Diknas, saya diinikan sebagai konsultan, tetapi saya nyaman bekerja dengan Pak Gatot, saya pilih ke sini. Walaupun duitnya tidak ada, saya tahu, tetapi sekarang saya bukannya cari itu. Saya bukannya uang bukan segalanya, karena saya sudah orang itu hidup kan begini, pasti grafik, pasti kurva normal. Kita sudah seperti kalian ini masih di sini. Nah, itu saya sudah ke puncaknya sudah, sekarang begini itu, dan itu wajar, dinikmati saja apa adanya. Dan kebetulan kalau namanya manusia itu kalau lebih tidak akan pernah lebih, kalau cukup tidak akan pernah cukup. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dan menikmati apa yang kita punya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Oke, itu prinsip itu betul. Itu pengalamannya saya. Jadi udah malang melintang, udah tua, orang tua. Ini sudah ya. Oke. Kita kuliah ini tatap mukanya dulu sekalian sama tanggal 5 ya. 2 kali cuma. Tetap jam 1 sampai jam jam 3 ya, 2 jam ya. Oke. Kemudian kelas online itu pada kelasnya silakan masuk, itu alamatnya, judul kelasnya Amik 2 sebagai student ya. Kemudian nanti tentunya karena kita online, tugas mandiri banyaknya gitu. Ini yang salah satu yang saya inikan. Tugas tidak boleh copy paste, harus tulisan sendiri. Walaupun misalnya itu ngambil dari internet, itu harus diketik ulang. Sama pun tidak apa-apa, robah cuma dan ataunya segala macam tidak apa-apa, harus diketik ulang dan dibikin di ini ya. Itu salah. Mengapa? Saya bertanya, kenapa saya maunya begitu? Sambil mengaji sambil dibaca. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya lebih baik kamu membaca terus meramu sendiri dengan sendirinya, gitu. Merangkum.
menuliskan kembali. Dan ini adalah ilmu yang tidak yang harus pengalaman yang harus kita lakukan. Biar kita bisa menulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita tulis. Pertama kali berat, jelek, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang salah, semua benar. Kalau ilmu sosial itu tidak ada yang salah, tergantung perspektifnya kita melihat. Dan ini kan latar belakangnya kita itu sangat ini. Yang penting sejauh itu logis, oke. Jadi tidak bisa saya menyalahkan kamu, kamu salah. Tidak ada itu cerita. Kamu mengatakan berpendapat seperti ini karena disesuaikan dengan latar belakangnya kamu. Tetapi tentu ada prinsip umum. Prinsip umum tentu gitu, ada. Jadi jangan khawatir akan salah, jelek, apapun gitu. Mari kita belajar untuk menulis. Karena kelemahannya generasi saya, termasuk generasi saya dan generasi di atasnya kamu gitu, itu tidak dibiasakan menulis, sehingga sulit sekali kan, bikin karangan itu sulit sekali gitu. Siapa yang punya pengalaman menulis? Hah? Pernah kan? Iya kan? Dan itu sulit pertama kali ya, mungkin ada 10 kertas yang dibuang gitu ya. Itu proses, dan proses. Lama-lama enak aja kita sudah terbiasa. Jadi ini yang di samping ilmu ini sesungguhnya kamu bisa baca di mana saja. Di mana saja bisa baca. Kamu bisa pelajari di mana saja. Mengapa butuh ini sekarang ini butuh? Mengapa butuh? Pertama adalah untuk jadi mahasiswa kita butuh pengakuan. Ya kan, ada nilai kreditnya, ada angkanya, ada struktur kurikulumnya, apa yang akan kita pelajari. Kita kalau enggak kita bisa baca apa saja, banyak sekarang, apalagi dengan MOOC ini yang semua open source, semua bisa kita pelajari, semua bisa tanya sama Mbak Google, apapun bisa kita ini. Tetapi kan itu tidak terstruktur. Walaupun kita banyak pengakuannya, tetapi tidak ada pengakuannya. Ya kan? Kuliah, belajar, ada mata kuliahnya, ada pengakuannya. Oke. Kemudian aktif dalam forum diskusi. Di sini saya bukan yang paling pintar. Kita belajar, kamu belajar dengan temannya, pengalamannya, belajar lagi. Terus kemudian bagaimana mendiskusikannya? Bagaimana mendiskusikannya? Kita punya pendapat. Misalnya saya mengatakan bahwa menjadi guru itu sangat tidak menyenangkan. Karena kita kemanapun kita pergi, kita selalu diperhatikan. Kita harus punya tingkah laku seperti ini, bla 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 bla. Itu pendapat saya. Misalnya gitu. Nanti kamu bisa mendiskusi, bisa punya pendapat lain, diskusikan lagi teman. Nah itulah modelnya kita nanti, pembelajarannya kita. Jadi kita di situ kita saling mengisi bagaimana pendapatnya masing-masing gitu, bagaimana pemikirannya masing-masing. Disitulah kita belajar, banyak kita pelajari. Jadi dengan satu hal prinsip, kita jangan menyalahkan pendapat orang lain. Mengisi kita boleh beda pendapat, tetapi tidak, oh kamu salahnya kita lah yang benar, tidak ada itu. Apalagi yang masalah-masalah sosial, tidak ada. Tidak ada kata mutlak benar atau salah. Ya, itu prinsip. Oke. Ini rencana perkuliahannya kita. Itu tadi sudah ya, yang aturan mainnya kita. Karena cuma 1 bulan. Ini kuliahnya cuma 1 bulan.
Ini rencana perkuliahannya, introduksi pada manajemen hari ini ya. Kemudian evolusi teori manajemen. Kemudian mendirikan dan memperbarui organisasi. Kemudian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Budaya organisasi dan prestasi kerja. Ini kan ada tanggalnya ya. Tanggal 18. Ini nanti kan online. Jadi bahan saya masukkan ke kelas Edmodo saya upload di kelas Edmodo. Kamu pelajari, ada di situ ada tugas. Nanti terus kemudian tanggal 18 ini, maksudnya tanggal 18 itu adalah due date-nya untuk tugas harus masuk, ya. Due date-nya tugas harus masuk. Terus manajemen abad ke-21. Terus globalisasi dan manajemen, kemudian manajemen mutu terpadu atau VKM. Thank you. Jadi itu yang akan kita bahas nanti dalam 1 bulan ini harus jadi. Ada pertanyaan? Silakan, jangan takut. Oke, ada pertanyaan? Ada keberatan? Boleh. Bro. Nah. Oke. Jadi manajemen itu tidak bisa dipisahkan dari organisasi, ya kan? Ada organisasi, harus ada manajemen. Nah, pengalamannya saya itu yang saya katakan dulu, yang paling saya berasa memanage itu sangat tergantung kepada, karena saya kebetulan top manager di kepala LPMP itu LPMP itu satu institusi, dan kebetulan itu institusi yang masih baru, masih nol misalnya, dan yang dari namanya mula-mulanya, kalau dari nol itu kita tidak tahu, ini ada sesuatu yang baru yang kita tidak tahu seperti apa mengelolanya. Kita punya anak buah juga yang masih hamil, belum tahu apa-apa, belum pernah bekerja, kata fresh graduate semua, dan tidak tanggung-tanggung banyaknya 71 orang. Duit tidak ada, anak-anak butuh kerja untuk dia tahu, untuk dia belajar, dia butuh pekerjaan. Duit tidak ada, tinggal bagaimana kita menginginkan situasi, kita mengelola situasi seperti itu. Kalau saya diamkan anak 71 orang itu tanpa ada apa-apa, dia datang, tugasnya dia datang karena dia sebagai pegawai. Tugasnya dia datang. Kalau datang cuma hanya ngerumpi sana kemiri, itu membuat suasana tidak kondusif. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengajar kita harus punya dana, ya kan? Atau ada program, karena ada program. Jadi ya kebetulan saya dekat dengan dinas pendidikan. Saya orang Bangka. Karena saya orang Bangka, kebetulan saya tadinya di pusat, kemudian disuruh mengelola LPMP Bangka Belitung yang masih baru itu. Nah, karena saya di pendidikan di BUD, orang-orang lingkungan pendidikan di daerah itu kalau ada apa-apa selalu konsultasi ke saya gitu, pusat. Jadi semuanya sudah tahu. Nah, oke, sekarang saya bilang, kamu punya program apa? Ayo saya kerjakan. Saya bilang, kamu nanti maunya seperti apa, programnya seperti apa, laporannya seperti apa, ayo mari saya kerjakan. Kan banyak pelatihan misalnya itu di programnya dinas pendidikan. Yaudah ini udah kasih.
Ya disitulah saya mengajar. Jadi saya menjual diri saya, mengemis ke sana kemari, minta kerjaan biar saya bisa mengajar staf saya untuk bagaimana bekerja. Itu yang saya jadikan. Wah, secara pengadilan itu sempat 1 tahun. 1 tahun seperti itu karena ininya institusinya sudah ada, dananya belum ada, turun. Tetapi kita sudah ditugaskan. Jadi ya itu permasalahannya. Kemudian satu hal lagi yang sangat menarik, ya. Satu hal yang lagi yang sangat menarik. Kita jadi jadi manajer, jadi pimpinan, itu kita mengorganisasikan dan membina beberapa orang. Mulai dari yang lini pertama ya, manajer lini pertama seperti di sini, manajer divisi ya, manajer divisi kan punya anak buah beberapa, masuk kita ini. Masing-masing orang kan 1.000 orang kan 1.000 kehendak. Masing-masing orang kan punya pendapat sendiri, punya pikiran sendiri, keinginan sendiri. Keinginannya saya dengan keinginannya teman yang satunya itu akan berbeda. Padahal kita harus mengelola organisasi ini sesuai dengan tujuannya kita, ya kan? Yang satu minta diperhatikan, yang satu minta diperhatikan. Yang satu karakternya ya tarso, ya kan? Ada yang orang seperti itu. Yang lainnya mau cepat-cepat. Yang lainnya ya tidak bertanggung jawab. Ya macam-macam, 1.000 orang 1.000 kehendak. Itu yang saya katakan, 1.000 orang 1.000 karakter yang kita harus milikan. Nanti dia akan mengatakan bahwa kita pilih kasih. Kita akan pilih kasih katanya. Karena saya ini yang kalau saya suruh kerja cepat sekali kerjanya, sedangkan yang lain ini tanya belum, tarso, tidak akan pernah dikasih kan? Ya kan, yang dikasih ini terus, ya kan? Nanti mereka iri. Wah, pilih kasih ibu ini, yang ini aja yang dikasih katanya, ya kan? Nah itu pasti akan terjadi. Bagaimana kita memanage itu, dan itu tidak bisa serta merta, dan itu pengalaman yang proses, itu by proses. Jadi memang gaya kepemimpinan itu sangat tergantung masing-masing orang, tergantung kepada latar belakang di mana lingkungan dia, mulai dari keluarganya, pendidikannya, dan pergaulannya, sangat tergantung. Seperti contohnya Syekh Molek ini, nggak usah jauh-jauh. Syekh Molek ini, karena Pak Gatot ada kalian ini. Kalau tidak, bukan karena Pak Gatot, tidak akan ada ini. Jadi di luar dari tupoksi, kita bukan institusi pendidikan. Tetapi mengapa? Kita kerjasama dengan ITB, kerjasama dengan AMI. Yuk kita di sini, dan itu sangat membantu. Jadi win-win. Saya mulai terbantu dengan anak-anak magang. Anak magang karena kita cemplungkan langsung ke tempat kerjaan. Bagaimana menghadapi, di samping ilmunya, misalnya Android, pengembangan Java, pengembangan simulasi digital untuk untuk proses pembelajaran, dan itu kan kita kembangkan. Dan sampai mengembangkan itu, tapi anak-anak ini langsung disuruh ke ini mengajarkan lagi. Jadi mengapa kita harus mengajar? Mengapa kita harus mengajar? Karena kita mau tidak mau kita harus belajar dulu. Artinya 2 kali dapatnya, iya kan? Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tampil. Kita harus berani yang pede. Coba kalau enggak, tidak akan pernah berani tampil. Iya kan? Sudah pernah? Sudah pernah? Sudah. Dan yang dihadapi adalah guru-guru. Iya kan?
kamu murid SMK, tapi masih yang dihadapi guru-guru. Iya kan? Harus bisa kita, itu yang namanya, itu membuat kita pede. Dan itu pengalaman yang sulit dicari, coba aja kuliah di tempat mana-mana. Iya kan? Ada nggak pengalaman seperti itu? Udah lihat itu teman-teman yang hasil dari apa namanya magang di sini, semuanya bisa tampil. Iya kan? Utang apa? Oke. Nah ini ya, kembali ke laptop. Ini pada prinsipnya, ini kan teori bahwa organisasi itu tidak, manajemen itu tidak bisa dilepaskan dari organisasi. Oke, organisasi eksis apabila dua orang atau lebih bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Itu prinsip-prinsip umumnya. Kemudian inti dari partisipasi dalam organisasi adalah untuk tujuan bersama. Jadi harus tujuannya bersama. Seperti saya katakan tadi, macam-macam orang kan pindahnya macam-macam, latar belakangnya macam-macam, apa namanya, kepentingannya macam-macam. Nah dia melihat sesuatu itu sesuai dengan kacamatanya dia, sesuai dengan kepentingannya dia. Tapi bagaimana kita menyatukan itu semua untuk mencapai suatu tujuan organisasi? Ceritanya saya punya pengalamannya lagi begini. Contohnya ada hierarki. Kalau saya kembali ke sini dulu, ke struktur ya, ke struktur dulu sebentar untuk menjelaskan lebih. Ini struktur. Siapa tahu organisasi, sudah ada yang tahu bagaimana strukturnya organisasinya Sia Molek ini? Ini contoh, ini sudah masuk ke model-model organisasi dan manajemen. Oke, ya. Sia Molek ini adalah di bawah SEAMEO. SEAMEO, Southeast Asia Ministry of Education Organization, ini adalah organisasi Menteri Pendidikan se-ASEAN, ya, organisasi Menteri Pendidikan se-ASEAN. Kemudian SEAMEO ini punya beberapa pusat, beberapa center. Gimana menggedekannya nih? Hah? F5 ya bisa. Apa? F5. F5 ya? Saya bukan jurusannya. Nah. Oke. Ya. Forum Kerjasama Menteri Pendidikan Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1965. Sekretariatnya ada di Bangkok, ya. Anggota SEAMEO ini 11 negara, maka forum ini terdiri 11 Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kemudian hampir semua negara anggota SEAMEO memiliki center, pusat pengembangan pendidikan, ya, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 6, ya, 6 center, yaitu Sia Molek salah satunya, Biotrop. Kalau Sia Molek ini untuk pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh, open ended learning, ya. Kemudian Biotrop itu untuk pertanian, untuk pengembangan bidang pertanian. Sedangkan Tropmed ini untuk medical, jadi untuk kedokteran, itu UI. Kemudian Kitab ini ada Kitab language,
ada Kadep Matematik di P4TK Matematika. Terus kemudian KITEK Language yang di bahasa yang di Srengseng. Kemudian KITEK Science itu di Bandung, ya. Jadi center yang ada di Indonesia. Nah, Siameo Regional Open and Learning Center. Ini singkatnya Siamlek, saya nggak tahu kan di sini regionalnya nggak ada, tetapi Southeast Asia Minister Open and Learning Center harusnya gitu ya, Open and Learning Center. Tapi ini yang biasanya kita pakai ini. Salah satu center dari 6 center yang di bawah Siameo yang ada di Indonesia. Tugas pokok dan fungsinya mengembangkan pendidikan terbuka dan jarak jauh di Asia Tenggara. Center yang secara internal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Siamlek bertanggung jawab pada Menteri Pendidikan atas pelaksanaan program kegiatannya di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh di Asia Tenggara. Jadi kita ini menghidupnya kepada Dikbud. Nah, ini strukturnya, oke. Jadi struktur organisasinya kita. Ya, salah satunya sebagai ini. Direktur, ya Pak Gatot, kemudian Wakil Manajemen Mutu, ISO, Pak Timbul. Kemudian ada 2 deputi kita, deputi direktur bidang program dan admin. Adminnya sekarang sedang kosong. Tadinya Pak Agus Mariono, sekarang dulu Pak Jaslin, kemudian Pak Agus Mariono, kemudian sekarang lagi ada kekosongan. Nah, kemudian itu di bawah itu ada berapa manajer? Ada manajer, ini juga manajernya, dan ini sangat fleksibel. Ini tergantung kebutuhan dari organisasi at that time dan kepada pembagian tugas dari pimpinan tertinggi. Nah, jadi divisi ini seperti di Siamlek ini beberapa kali ganti. Kalau dulu itu ada manajer training. Ini tetap sekarang masih ada manajer training, riset dan pengembangan, IT konten. Nah, kemudian ada jaringan sudah tidak ada lagi sekarang. Oh, ada jaringan IT network namanya sekarang. Humas dan pemasaran dan manajer admin. Sekarang IT network namanya, ya. Ininya. Jadi tadi itu boleh sangat fleksibel dan tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing organisasi. Nah, kalau kita sebagai pimpinan, saya akan, kalau saya mau memerintahkan ini, ngasih tugas ini, saya melalui ini. Tolong sehingga dia tahu persis, dia yang akan mengkoordinirnya. Jadi berbagi tugas. Jadi kita tahu. Jadi apa yang dilakukan ini harus tahu. Dan ini yang bertanggung jawab untuk melaporkan ke sini. Seperti apanya? Itulah fungsinya Didi, ya. Nah, contoh ini kasus saya, pengalaman saya. Kembali lagi kepada pengalaman saya. Saya kepala LPP waktu itu. Kemudian ada kasubag umum, ada kasih apa gitu ya. Nah, saya tidak untuk mengerjakan pekerjaannya di bagiannya subag umum ini, saya harus melalui no worry. Terus harus melalui ini kan, harus melalui ini dulu kan jalurnya, strukturnya harus melalui ini. Kemudian, tetapi kita kan tidak tahu yang orang ini itu seperti apa, yang kasih itu seperti apa gitu. Orangnya modelnya kan macam-macam. Dia terlalu menjelimet, ada yang lambat, mikirnya banyak, akhirnya lama banget gitu ya. Nah, jadi padahal yang ini kan kita tugas kerjaan kan harus cepat selesai. Nah, sama anak buah saya tanya, sudah dapat ini? Sudah ada bagaimana yang kerjaannya ini? Oh, belum ada Bu, dari ini, bilangnya gitu. Oke, sekarang kamu tanya. Saya katakan, kamu tanya sama itu bagaimana?
dengan yang disposisinya saya ini, tanya ke atasannya gitu. Dan ditanya, Bu, ntar katanya, sekarang begini, saya bilang gitu. Dia mau diapain sudah begitu modelnya. Sekarang tinggal kamu. Bagaimana? Dia yang bosan kamu tanya, kalau perlu 10 kali seharinya kamu nanyanya, akhirnya dia kasih, atau kamu yang bosan nanyanya sehingga nggak selesai-selesai. Itu kan tergantung, itu kan strategi kita. Tetapi yang penting untuk mencapai tujuan, sehingga itu tujuannya kita jalan gitu. Kerjaan itu jalan gitu, tidak stuck di seseorang gitu. Nah, orang kan macam-macam cara menghadapinya gitu. Karena modelnya manusia itu kan berbeda-beda, macam-macam. Watak dan tingkah lakunya itu beda-beda gitu. Kalau orang seperti ini bagaimana kita menghadapinya gitu. Karena kita punya tujuan yang harus kita capai segera gitu. Dan tidak bisa ditunda-tunda. Kita tidak bisa menginikan. Kalau saya langsung potong kompas ke sini, misalnya ya, ini akan tersinggung. Kalau sudah ada ketersinggungan misalnya gitu ya, itu pasti tidak kondusif. Suasana akan sudah tidak nyaman. Pekerjaan kerja sudah tidak nyaman. Nah, itu bagaimana kita tetap mengikuti alurnya, tetapi bagaimana strategi kita supaya ini bisa jalan. Itulah saya katakan strategi kita sangat tergantung kepada situasi, sangat situasional. Jadi tidak bisa kita menyamakan sama rata. Oleh sebab itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya katakan tadi, semua benar tergantung situasinya. Yang penting adalah intinya, yang penting tujuannya kita tercapai. Kita bersama-sama untuk mencapai tujuan. Itu intinya, gitu. Ya. Jadi, oke, that's good work, saya bilang gitu. Ini tadi kembali ke sana tadi itu sebenarnya. Tahukah Anda bahwa rasa takut nomor 1 bagi umat manusia dan lebih besar dari rasa takut terhadap ular dan segala macamnya itu, bahkan pada kematian adalah berbicara di hadapan umum. Ini menurut riset, memang pertama-tama orang untuk bicara di depan umum itu rasanya deg-deg semua, ya kan? Even myself, walaupun saya sendiri selalu begitu. Tetapi dan itu proses, ya lama-lama untuk kita tidak mendeg-deg itu kita harus betul-betul menguasai, prepare, gitu ya. Jadi itu intinya gitu. Kembali ke laptop, oke? Escape, salah pencet. Jadi bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuan organisasi adalah strateginya kita masing-masing, bagaimana treatmentnya kita terhadap memberdayakan sumber daya manusianya kita. Karena 10 orang akan 10 macam. Yes. Ya silakan. Ya ini kita yang enak aja ya. Ini saya bukan ngajarin, mungkin bukan seperti kelas reguler, guru tidak boleh diinterap. Tidak. Kalau ada mau bertanya silakan interap ya. Ini semuanya teori. Sesungguhnya ini semuanya teori. Organisasi membentuk segala macam. Ini nanti saya akan upload di kelas Edmodo ya. Bisa dibaca. Ini yang presentasinya, tetapi yang narasinya panjang-panjang nanti juga akan saya ini kan. Ini perilaku organisasi sangat mengikuti, itu tadi seperti yang saya katakan, sangat mengikuti prinsip perilaku manusia.
Jadi sangat tergantung kepada siapa pimpinan. Gaya pimpinan itu ada pimpinan yang gayanya sangat otoriter. Jadi pokoknya harus begini. Ada yang tidak ini. Ada yang pimpinan yang fleksibel. Oke, gini-gini dia menerima masukan. Ada yang menerima masukan. Ada yang melelet. Jadi sangat tergantung, sangat seni, seni ya. Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ya, tadi itu saya katakan. Kemudian manusia adalah sebagai sumber daya utama dari suatu organisasi. Bahwa setiap manusia adalah berbeda dan unik. Ya kan? Saya dengan kamu berbeda. Tapi bagaimana kita menginginkan? Tapi kita punya tujuan yang sama. Bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan yang sama itu dengan perbedaan, seluruh perbedaan. Tinggal kita tergantung strateginya kita. Nah kalau itu tadi saya katakan, kalau ini lele, kalau perlu 10 kali kamu nanya-nya, 10 kali bosan nggak? Saya tanya terus. Karena saya bosan tanya, dah selesai karena bosan ditanya. Atau saya yang bosan nanya, ya kan? Nanti kalau saya bosan nanya ya sudah nggak jadi. Nah itu satu track atau strategi. Hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi membentuk perilaku yang diharapkan dari masing-masing individu. Ini tadi kembali berbeda dan ini sangat dipengaruhi oleh pucuk pimpinan. Akhirnya kita dan tidak ada antara seperti game antara atasan dan bawahan. Kita bekerja suatu tim. Kita bekerja dalam suatu tim sehingga kalau misalnya walaupun misalnya siapa yang dikasih yang mengkoordinir kegiatan ini itu kan PR, ya kan? Tapi dengan senang hati manajer semua yang ngajar itu tidak dari Pak Gatot yang menginikan kita minta, udah tolong ngajar gini, ini polanya seperti ini. Oke, kita senang hati karena kita tim untuk mencapai tujuannya kita bersama. Dan enak gitu. Tidak menginikan, tidak harus saya ini apa? Saya ini kan sudah pengalaman kok perintah. Itu tidak ada. Karena kita hubungan ya saling melengkapi, saling mengisi gitu. Jadi enak gitu. Rasanya enak gitu. Makanya saya katakan bahwa saya rasanya nyaman. Nyaman saya bekerja di Molek ini karena kembali lagi itu sangat tergantung pada top manager. Jadi budaya organisasi itu sangat tergantung oleh top manajernya. Kalau manajernya berbeda, gaya stylenya juga berbeda. Tetapi tetap tujuan organisasi itu semuanya sama. Karena tugas pokok dan fungsi itu kalau dia akan berubah sedikit, berkembang. Jadi bukan totally berubah kalau suatu institusi, ya. Mempunyai sistem grup organisasi berpengaruh pada perilaku individu dan penampilan organisasi. Ini sudah saya jelaskan, oke. Yang membentuk banyak faktor yang membentuk perilaku organisasi. Kalau kita dalam suatu situasi di mana kita terlibat dan berinteraksi dengan karakter pribadi dan situasi tersebut secara situasional. Tidak ada cara yang terbaik untuk mengelola perilaku organisasi karena sangat tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing organisasi. Yang saya sudah jelaskan, untuk mengelola perilaku organisasi diperlukan situational approach dengan mendiagnosa karakteristik individu dan kelompok. Itu tadi saya katakan harus sangat situasional. Kadang-kadang orang karena kebetulan saya ini sudah panjang ya dari mulai kalian juga sampai ke ini. Saya pernah sama atasan dulu kita masih anak ingusan, apalagi zaman dulu itu lebih zamannya saya, bos-bosnya saya itu sangat
sangat kaku, sangat otoriter, dan dia menjaga jarak. Oh, sangat menjaga jarak gitu, antara dia dengan bawahan. Jadi kita ini seperti anak bawang cakupan kecil sekali gitu, berasanya itu. Silahkan tanya kepada emak-emaknya dulu, kalau ini bagaimana kalau misalnya mau bekerja. Itu dulu itu apa namanya, polanya itu pola seperti mungkin dari zaman jajahan dulu kali ya. Jadi kita merasa kita tuh dia begitu, dia merasa superior dan kita ini sangat inferior dianggapnya. Jadi apa namanya, kadang-kadang kita sudah nggak salah, sudah ini. Tetapi karena dia punya masalah di mana dengan atasannya lagi atau apa, yang jadi sasaran kita, yang jadi sasaran kemarahannya kita. Tiba-tiba kita datang, gini salah semua kita ini. Ya sudah, diam aja kita kan gitu. Dan itu karena kita bawahan, kita tidak bisa, dan mereka tidak memberikan kesempatan untuk kita berargue gitu. Sudah, itu modelnya, kita terima saja gitu. Nah, sekarang apa namanya, dengan seperti itu ya kita bagaimana kita menginikannya? Udah diamin aja gitu. Jadi contohnya juga saya pernah saya punya adik. Pertama kali saya dari Bangka. Saya dari Bangka, sekolah di Jogja, kemudian kerja di Jakarta pertama kali. Kerja di Jakarta tidak ada yang namanya seperti KKN seperti kalian ini dulu. Saya turun naik apa namanya, kantor untuk cari kerjaan. Nggak ada langsung nih kamu kerja di sini ya, kamu kerja di sini. Tidak ada cerita itu. Nah, kan kecuali sana kemari mulai dari jadi polwan tadi saya bilang, kemudian ya sana kemari jadi sales juga, dan segala macam lah pengalamannya. Terus udah amat sudah kenyang lah gitu ya. Kemudian adik saya ikut, selesai dia kuliah dia ikut ke sini, ikut apa namanya bekerja di Jakarta. Terus karena saya sudah pengalaman, saya punya teman gitu ya, saya sudah ada koneksi, sudah ada teman, sudah ada channel seperti kalian nih. Sudah kamu kerja di situ, pada dulu gitu. Tolong dong, titip dong adikku, ya kan? KKR ya, sudah ada. Kalau saya enggak, kalau saya nggak ada, cari sendiri, bener nggak tahu ngamunya. Memang betul-betul ini, udah keren, kerja lah dia, kerja. Terus begitu dia pulang nangis, nangis dia, nangis. Terus saya bilang tuh kenapa? Iya katanya, saya di mana-mana, apa namanya, orang saya nggak salah, gini-gini, saya di mana-mana. Oh ya, saya bilang gitu. Ya udah, aku nggak mau lagi, ya udah, pulang ya, nggak usah kerja di Jakarta, pulang. Saya gituin aja, kan nggak cocok rupanya kamu di Jakarta. Saya bilang gitu. Terus dia sudah pulang, saya diamin aja, dia sudah cooling down. Saya bilang, kalau yang namanya kerja dimanapun situasinya akan sama. Kita itu dimarah itu kita bekerja, dimarah itu adalah bagian dari pekerjaannya kita sama atasan. Mungkin dia tidak marah, dia ngajarin kita, tapi caranya saja, ya kan? Itu proses. Jadi jangan sakit hati. Saya katakan jangan sakit hati, enjoy aja, nikmatin aja. Tentang emangnya gue pikirin ya, gitu. Iya, biarin aja kita. Oke ya, ini. Jadi terus kemudian ini lama-lama dia sudah ini apa namanya, sudah enakan. Kalau saya sesungguhnya kamu nggak kerja, kamu di rumah saya gaji sesuai dengan apa yang kamu dapat itu, saya bisa. Saya malah senang, anak saya masih kecil. Ya saya aman rasanya meninggalin rumah, saya bilang gitu. Ada yang ngawasin anak saya, biarpun hanya dia nggak ngawasin, ada pembantu. Saya bilang gitu. Kalau saya personally, saya senang. Kamu nggak kerja, tapi kamu mau jadi apa? Di rumah, udah sekolah, begitu sudah selesai, udah kuliah, kok begitu? Saya bilang begitu. Akhirnya sudah cooling down ya. Udah, kamu boleh saja mencari kerjaan lain. Tidak apa-apa. Tapi ya jangan ditinggalkan dulu pekerjaan ini. Kemudian
kerja itu kita harus nikmati. Satu hal yang saya selalu tekankan kepada anak buah saya dalam bekerja, apa? Kita sudah capek badan, jangan lagi capek hati. Itu prinsip. Jadi bekerja itu dengan enak, kita enjoy saja, kita nikmati gitu. Jangan kita sudah dengan, jadi kita kerja dengan ngedumur. Kita kerja ya kita nggak tahu awal-awalnya dicenderungin mau. Kita kemana ya saya harus bertanya ya? Siapa ya yang saya harus tanyakan ya? Gimana saya cari informasi ya? Ya kan? Dan itu belajar semua proses pematangan. Jangan ngedumel. Saya kebetulan dulu, saya termasuk orang kerja keras, termasuk orang yang bekerja keras. Jadi kembali lagi seperti saya katakan tadi, anak buah ini kan macam-macam. Ada yang kerjaannya cepat, ada yang tidak menunda-nunda kerjaan, ada yang tasok, nggak jadi gitu ya. Nah, karena saya tidak pernah menunda pekerjaannya saya, jadi begitu ini langsung saya kerjakan, balikan. Jadi bolanya tuh istilahnya saya jangan dipegang. Bola itu jangan dipegang di kita. Kalau kunci permainan bola itu tidak boleh kita pegang. Kita senang kalau bola itu kita pegang, nggak boleh. Dan itu harus dilempar lagi, karena ini proses kan. Dia harus kemana lagi gitu. Kalau surat, kita bikin surat dia harus kemana? Kemana lagi, kemana? Karena ada prosesnya gitu. Jadi itulah prinsip filosofinya main bola. Bola itu jangan dipegang sebenarnya. Bola itu harus segera kita selesaikan, kemana lagi. Dan itu bergulir. Itu yang saya inginkan. Nah, karena senang, karena saya itu tidak pernah nge-keep bola gitu. Saya selalu kerjaan itu ke saya. Dan supaya lagi. Nah, di lain pihak, kalau di institusi pemerintah, di lain pihak yang lain cuma nganggur aja, ngerumpi balapan kuda, tahu balapan kuda? Ini satu. Saya bilang ya, ini kadang-kadang saya gajinya kita sama, lowong yang itu kok main catur, saya bilang gitu. Yang saya kok potong kerjanya kayaknya nggak sampai saya tidak sempat ngerumpi. Saya katakan bahwa saya itu selalu tidak ikut gosip, dan gosip itu di mana-mana terjadi. Dan saya tidak tahu itu gosip. Saya selalu kalau di wah ketinggalan dong katanya gitu. Ketinggalan dong gitu informasi gitu. Saya selalu gitu. Karena apa? Karena kebetulan saya seperti itu. Nah, tapi saya tidak pernah ngedumel. Dan itulah yang membuat saya punya banyak pengalaman. Saya banyak tahu. Akhirnya karena saya banyak tahu, saya di mana-mana. Di sini saya tahu, ini program itu tahu, program ini tahu, saya tampil di mana-mana. Akhirnya itu yang dikatakan, tapi kan kita kerjanya senang-senang, ikhlas gitu, enjoy gitu. Jadi tidak capek. Tapi kalau kita bekerja dengan ngedumel, itu tidak akan, kerjaannya tidak benar. Kita sudah capek badan, capek lagi hati. Betul. Itulah prinsip saya dalam bekerja. Sudah capek badan, jangan lagi capek hati. Capek pikiran kita istirahat. Kita punya penting kita nikmati. Ya, itu prinsipnya. Nah, kemudian ada satu lagi. Kita seperti tadi kan satu divisi itu kan ada berapa orang gitu ya. Ada berapa orang. Misalnya saya ditugasin mengerjakan sesuatu, ya kan? Padahal kerjaannya kita ini kan tidak bisa, pelayanannya kita terhadap organisasi, terhadap masyarakat, itu kan tidak bisa tidak ada excuse-nya. Saya katakan waktu seperti saya di LPMP, tetapi kita manusia, yang nama manusia itu pasti ada halangan, iya kan? Apakah karena saya berhalangan terus kerjaan stop? Itu tidak ada cerita, saya bilang. Tidak akan pernah ada cerita di institusi kita hal seperti itu. Kamu rasakan bagaimana kalau kamu datang sudah jauh-jauh mau berurusan,
tiba-tiba yang kita orang yang menangani pekerjaan itu, urusan itu tidak ada, dan kamu akan kecewa. Sudah buang tenaga, sudah buang uang untuk menyelesaikan suatu masalah itu yang melangkut pelayanan suatu institusi. Seandainya kamu seperti itu gimana? Kan kesal. Jangan dilakukan itu. Jadi kalau kerjaan tidak boleh dikit sendiri. Saya tanggung jawab saya ini, saya punya sekundernya saya ini, yang kedua teman sama. Gitu. Jadi kalau saya tidak tahu, saya punya halangan, dia bisa menyelesaikan. Seperti itu juga tanggung jawab utama untuk satu pekerjaan. Gantian kamu. Tetapi kamu harus punya orang lain yang tahu pekerjaan ini. Kalau kamu halangan, dia bisa melakukannya. Jadi kita saling jadi kerja tim. Jadi selama kita jadi manusia, halangan itu pasti ada. Tidak akan pernah ada manusia tidak punya halangan. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita dipanggil mak kita ada apa, dan everything, segala macam, banyak sekali yang namanya halangannya kita ini. Tapi pelayanan kan tidak boleh, suatu organisasi kan pelayanannya tidak boleh terhalang, tidak boleh terhambat. So must go on. Oleh sebab itu bagaimana? Harus kerja tim, harus dibiasakan kerja tim, kita saling mengisi semua. Tidak boleh pelayanan. Oleh sebab itu saya di FPMP itu nggak tahu sekarang masih ada enggaknya. Kalau pergi ke FPMP itu di depan itu saya sudah tuliskan besar-besar, treat others as you want to be treated. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Aman dunia. Kalau kita minta dilayani dengan baik, di mana kita pergi misalnya, kita layanilah kliennya kita dengan baik. Kalau kita tidak kalau kita tidak suka di semena-mena orang suruh nunggu segala macam, ya jangan lakukan itu. Aman dunia. Kalau kita melakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Oke? Ada any question? Yes. Tadi ya, yang membentuk perilaku organisasi itu sangat tergantung pada manusianya. Thank you. Tadinya saya mau sebenarnya masih ada waktu sedikit ya. Oke. Oh, lobat. Ada sama nggak? Boleh tolong pinjam. Saya sama ya. Jadi kembali lagi, saya nanti tugasnya, saya tahu semua dosen memberi tugas kan, banyak tugas ya. Jadi begini, kita bagi saja. Berapa orang sini? Ada 15 yang ikut. 15. Jadi bagi 3 kelompok ya. Saya 7. Jadi begini ya. 55. Ya sorry. 55. Ya siapa yang kira-kira ini orangnya nggak lengkap sih? Ada yang keluar 3. Nah itu dia. Jadi kita begini. Maksudnya kita masing-masing punya banyak tugas. Tetapi kita saling melengkapi itu tadi. Itu yang 3 itu. Sana. Yang itu. Nah itu cabut kalau penalti. Ya, bos.
Thank you. Mana tadi orangnya? Namanya? Ya ini aja ya, yang 9 orang ini aja ya dulu ya. Ceweknya ada berapa? 3. 3 1. Jadi Faisal, Henry, Nisa. Mana Faisal, Henry, Nisa? Ya, 1 ya. Nanti yang ini lagi tambah yang 2, masing-masing tambah 2 lagi. 1 kelompok. 1 ya. Dwi, Jo, sama Nia. Ya. Dwi, oh 2 orang ya ceweknya. Dwi ini cewek ya? Dwi Iya, cewek. Hah? Oh kamu Dwi, Jo, sama Daru ya? Ya? Dwi, Jo, sama Daru ya? Oke. Terus Nia, Kristiawan, sama Rifai. Ya? Oke? Setuju? Setuju? Iya. Oke. Sekarang saya pasti semua punya pengalaman berorganisasi. Siapa yang belum pernah? Saya tanya. Yang belum pernah berorganisasi. Saya katakan tadi organisasi itu lebih dari 2 orang, misalnya di RT juga. Yuk kita bentuk tim di OSIS. Paling tidak jadi anggota organisasi atau dipercayakan untuk mengkoordinir apa? Pasti pernah semua? Pernah semua? Oke, pernah semua. Sekarang tugasnya ceritakan pengalaman di organisasi. Di kelompok aja nih. Ya kelompoknya itu tadi. Pengalaman di organisasi, ya. Satu kelompok ini ya saling mengisi. Nah, apakah? Hah? Jadi enggak. Jadi mungkin sekarang yang mengginikannya, yang mengisi pengalamannya kamu misalnya, ya. Ya tulis pengalamannya kamu gitu. Yang lain mungkin ada mau misi nambahkan gitu. Enggak masalah. Jadi nanti jadi per kelompok saja. Nanti kelompok lain merespon. Nah, jadi yang lain jadi apa pengalaman itu kelompok satu tadi ya, kelompok 1 Faisal pengalamannya sebagai apa, pengurus OSIS, ngerjakan apa, suatu kerjaan, proyek misalnya, suatu proyek seperti apa gitu. Itu pasti ada pengalaman itu, tidak pernah itu ditulis. Jadi kembali lagi ini tulisan sendiri, hasil sendiri, apapun seperti apapun. Silahkan, ini juga proses belajar menulis, menuangkan apa yang kita ada di sininya kita, pengalamannya kita ke dalam bentuk tulisan, ya, itu ya. Pengalaman, pilihlah salah satunya gitu ya, pengalaman organisasi gitu ya. 1 tulis, dimasukkan di kelas enkodonya, ya. Itu nanti kita lihat. Kemudian kita tanggapi gitu. Lo kok begini? Oh begini. Silahkan aja bertanya. Disitulah diskusi mulai berkembang. Oke? Jadi ada 3 tulisan. Hari Senin kita bahas. Senin. Bukan hari Senin tanggal berapa? Tanggal 5 hari apa? Sekarang tanggal 2. Nanti Jumat tanggal 5. Jumat ya? Jumat. Kami sudah. Jumat ya. Nah, hari Jumat kita ini sekarang tidak Jumat kan kita masih tatap muka ya. Nah, nanti kita diskusikan itu hari Jumat. Oke? Tapi di posting ke Hah? Di posting aja. Ya, sebelum diskusikan. Nanti saya lihat, nanti kita diskusikan itu. Tapi diskusinya nanti di Ya. pertemuan kedua. Kita pertemuan kedua. Oke? Hah? 1 kelompok 1 aja dulu, oke? Jadi kerja kelompok kita ini untuk exercise dulu, ini pemanasan dulu, melihat bagaimana menulis, gitu. 1 orang aja udah. Hah? Maksudnya Dia ada kerja pengalaman 1 orang boleh, atau pengalaman
saling melengkapi, mungkin sama pengalamannya, saling melengkapi boleh, tidak masalah. Jadi kelompok aja dulu, kemudian nanti bagaimana kita, tetapi harus hati, mungkin ya ini pengalaman ini, tetapi cara penulisannya mungkin enggak, ini misi nambahkan, baiknya begini sistematikanya karena sini, jadi gitu ya. Oke? Maksimal berapa lembar? Tidak usah ada maksimal sih, mungkin Sebisa. 100 kata. 200 kata itu sudah banyak, satu halaman dikit. Ada paragraf, 2 paragraf. Ya, tergantung dari kitanya. Tergantung dari kitanya. Ya tidak usah terlalu. Yang tidak usah terlalu, saya kira-kira mungkin 300 kata lah minimal, lebih banyak lebih baik ya, tapi lebih banyak itu jangan juga bertele-tele. Nah inilah caranya kita menulis gitu ya, karena kita banyak sangat diminta dengan ratusan katanya, dengan jumlah katanya, akhirnya bolak-balik dan tidak sistematis gitu. Karena ini kan kata gitu. Nah kalau saya tidak mengapakan katanya, tetapi tergambar gitu pengalaman, substansinya tergambar seperti apa gitu. Oke? Ada any question? Pengalaman whatever, pengalaman misalnya panitia 17-an, pertama kali harus menghubungi siapa, saya disuruh ngapain, gitu. Organisasi, nah? Apa? Organisasi, pengalaman organisasi, tapi bebas itu kan dalam organisasi itu kan 2 orang atau lebih, kita berorganisasi. Misalnya di RT, itu kan di kelompok RT. Nah saya disuruh mengelola apa gitu, mengelola arisan, bisa saja. Arisan, nanti setiap bulan gini kan, kemudian saya sebagai bendahara, saya ditugasi sebagai bendahara RT, saya mengelola arisan, ya setiap bulan begini. Nah, itu tugasnya kamu sesungguhnya yang kamu lakukan. Ini hanya, jadi jangan ada bukan imajinasi gitu. Tetapi kenyataannya kamu ngerjain apa sih disuruh dari bagian dari suatu organisasi, kan pasti pernah bagian dari organisasi. Kita merupakan kerja di OSIS, dari organisasi OSIS. Saya ditunjuk sebagai ini, saya disuruh ngapain? Pertama saya disuruh ini, jadi pertama saya harus menghubungi ini, kemudian saya ini, kemudian ini, dan so on. Oke? Di situ kita belajar menuangkan apa yang kita pernah gitu. Pertama saya harus ngapain ya? Kedua saya ngapain ya? Tidak, nah, itu ya. Oke? Semuanya pernah ikut organisasi, paling tidak di keluarganya. Keluarganya itu jadi keluarganya orang tuanya dia bagian apa? Ya, di rumahnya. Ya, misalnya misalnya di rumah kamu tanggung jawab punya, tapi sesuatu yang punya tanggung jawab ya enak aja main-main. Punya tanggung jawab apa gitu. Ngapain? Jadi terstruktur dan ada rencana. Organisasi itu kan terstruktur dan terencana. Ada yang harus yang akan sasarannya gitu. Ya. Oke? Ya. Ada lagi? Any question?